Polisi, Assalamualaikum. Apa ini? Enggak ada apa-apa, Mbak. Udah ada, Mbak. Maaf, Mbak. Enggak ada apa-apa, Mbak. Mbak. Enggak. Kita kesini cuma mau cari Ibu Dea. Lihat nggak? Dea. Iya. Dia tadi sini mau main sama kita. Dia kemana sekarang? Dia pergi sama kondongnya. Iya, dia Kemana? Senang dia pergi. Beli handphone kayaknya. Kita putusin untuk langsung masuk ke tempat tongkrongan tantenya Luna, tapi ternyata tantenya Luna nggak ada di situ. Teman-temannya bilang kalau tantenya Luna itu pergi sama selingkuhannya ke toko handphone. Ya utang. Tahu nggak toko handphonenya di mana? Nggak tahu. Toko handphonenya biasa tuh di gang sana loh. Di jalan sana. Coba aja cek aja. Tapi ngomong ini Ini kalian. siapa ini? Enggak rapat, tapi ngomong ngapain nih kalian? Bu Dea Ya tiap Allah, hari ini. judi begini. Tante, ya Allah sadar, Oh, ini siapa? bulan puasa, saya ponakannya Dea. Oh, lu ponakannya Dea. Bilangin Iya. tante lu tuh banyak tau nggak? Tahu, bilang sama tante lo ya. Utang bayar. Bukan masalah utang dibayar, kalian tuh harusnya insaf, ini bulan Jangan puasa. so ikut campur, kita kan cari tambahan ya. Ya, Asyik lebaran. pakai gini jalannya. Ya Allah, tapi bukan gini caranya. Ini uangnya banyak banget buat taruhannya, Mbak. Iya, tapi ini belum termasuk ini. Yang banyak mah utang tante lo. Bayar. Tetep aja ini tuh semuanya apa coba? Udah, jangan kayak gitu juga. Baik-baik dulu. Iya. Maaf, iya. Kenapa jadi Bukan masalah baik-baik, ini bulan puasa. Gak paham. Kalian juga kan sering nelfon tante saya. Ya tapi kan gak usah apa-apa lo. Tapi jangan lo. Udah, Luna aja udah. Udah. Biarin Ya nggak udah. apa-apa. Iya. paham. Ya maaf, udah. Ya udah. Pokoknya dia gitu, ya. Saya juga bubar lah. Udah. Tolong yang Mbak ya. Ya udah. Ya, kasih ya. Yang penting udah ngumpul. Yuk. Sini. Mobil. Keluar banget. Sekarang dia bilang dia beli handphone. Kebetulan banget tau gak sih kak? Ya gitu, yang namanya uang judi memang Nggak untung berkah. salah, kalah lebih parah. Itu dia juga kan suka campur-campur tante aku, suka Itu nelfon tante aku. Ya uang panas pasti akan ada habisnya buat gitu-gitu aja. Ya kita cek dulu. Coba kita lihat dulu ya. Ayo, Nisa. Kak, tuh kak. Tuh kan? Itu tuh kan, tuh tante aku tuh. Tuh, Iya. di konter itu tuh. Ya Allah, dia bener-bener berondongnya kak. Selingkuh. Ayo kak, cepetan yuk kak, kita turun yuk. Ayo kak. Aku udah gregetan banget. Tunggu. Dia boleh aja ngabisin uang aku kak. Tapi kan dia hianatin om aku juga, aku gak terima. Ya, kita coba samperin deh. Nah, ayo Sekarang kak. deh. Tapi jangan terlalu ribut ya, banyak orang tuh. Tante ngapain di sini? Kamu lagi ngapain sih selalu ngintai tante? Lu siapa sih? Hei, gue tuh ponakannya suaminya dia. Lu siapa? Luna geram ngelihat perlakuan tantenya yang sudah menyelingkuhi omnya. Dia minta turun dan langsung nyamperin dan langsung marah-marah sama tantenya. Gak cuma sama tantenya tapi sama selingkuhannya juga. Kamu tuh apa sih selalu Ini kan- ngintai tante? Selalu ngikutin tante. Mau kamu tuh apa sih? Tante boleh aja ngabisin uang aku semuanya. Ya emang kenapa? Tapi kan tante hianatin om aku juga. Kenapa emang? Nggak boleh. Oh Aku kenapa sebagai emang ya? ponakan aku gak terima tante. Oh, ya terserah kamu lah. Bu, Sebentar. juga. Ini kalian ada hubungan apa? Ada hubungan khusus berdua? Ya, kenapa? Iya. Ya Allah, bangga banget sih kok ngelakuin Tante ini di depan kok umum. nggak ngerasa bersalah tuh gimana sih? Kan udah biasa selingkuh begini. Tahu gak ini bulan puasa? Kenapa kalau bulan puasa? Tante tuh harus sadar tante. Dari kemarin terus ngikutin tante. Tante tuh harusnya sadar tante. Aku gak peduli tante habisin uang aku. Terserah. Tapi aku gak terima kalau om aku dihianatin kayak gini. Terserah kamu. Lu juga. Lu ngapain? Lu minta handphone sama tante gue. Siapa sih lu? Ini handphonenya. Iya. Ini handphonenya. Kasih ke gue. Apa sih kamu nih? Diam ya. Udah. Diam ya. Kamu tuh apa sih? Diam ya. Luna. Dari kemarin ngikutin aja. Dasar anak kecil. Diam lo. Balikin nggak tuh HP? Enggak. Udah. Balikin. Enggak. Tante sudah dong tante. Ini tempat umum loh. Handphone ini. Oh,
ya. Astagfirullahaladzim. Luna. Ambil, dulu yang ambil yuk. Ambil. Sudah. Dilihat banyak orang. Ambil, berani kamu ambil. Tante. Lo tuh yang laki gak tau gak? Ah, udah. Lo tau kan tante gue udah punya suami. Udah. Kita sih pengen Luna jaga emosi ya. Oke, jangan diulangin lagi yang kayak tadi ya. Yaudah, gini Luna boleh nggak kita titip kamera di dalam? Kita pengen tahu nih kegiatan tante kamu ngapain aja di dalam. Iya. Kalau nggak ada om kamu gimana gitu lah. Biar kita ada bukti-bukti lainnya gitu ya. Taruh di tempat yang aman ya. Jangan sampai ketahuan. Bisa dicas Oke. nanti ya kalau baterainya habis. Ini udah on. Oke, Luna tinggal di cek aja ya. Buka di dalam ada chargernya. Iya. Hati ya. Iya, makasih ya, Kak. Iya. Oke, jangan sampai mencurigakan tuh tasnya ya. Pokoknya yang tersembunyi aja. Iya, baik, Ya. Kak. Tutupin kain Makasih. aja. Ya. Udah. Ya, jalan yuk. Masa belum nyiapin buat buka puasa sih? Udah jam berapa ini? Tajil, sebentar lagi om kamu pulang. Iya, Enak-enakan Tante. duduk-dudukan dari tadi kali ya? Enggak, aku baru pulang, Tan. Aku habis kuliah. Baru pulang gimana? Ini aja kosong meja coba. Ini tantenya pulang. Ini pulang. Langsung marah-marah ke Luna mas. Iya. Yang gitu mungkin yang tadi banting handphone. Kok ada ya orang nggak ngerasa bersalah gitu ya mas ya? Malu kek apa kek? Iya, ini dia kayak bangga banget gitu. Ketahuan selingkuh nggak malu, ketahuan beliin handphone pacarnya nggak malu. Mana tajilnya? Allah, cari apa sih dia hidup dunia kayak begitu ya? Iya, Coba beli apa? udah dibaik-baikin kok begitu. Kan gak ada uangnya. Sekarang Kan tadi dikasih. ya, disuruh nyiapin Kan cuma makanan buka 10.000, puasa. Tante. Awas nak. Kasihan nih Luna mas, ya ampun, yatim piatu diperlakukan begitu. Waalaikumsalam. Papi udah pulang. Hai, Om. Tuh, papi pasti capek deh. Ini lihat, mami sudah nyiapin. Tapi siapa ini? Mami dong. Mami. Iya dong. Udah, yuk makan. Iya, Om. Sana, yuk. Ayo Luna, kamu harus makan loh. Kamu biar kuat, biar sehat. Cuman maaf ya, Pi. Anjir, nggak sempet. Apa? Cuman ini Ya, adanya. bisa. Iya. Loh, ini Luna mana? Luna mana? Memang- Ini udah ada. Enggak minumannya. Ini Miranda aja ya sayang. Ayo. Miranda aja biar tante sama mama. Ternyata benar kata Luna. Kalau ada omnya, nih tantenya baik banget sikapnya sama Luna. Tapi kalau nggak ada, jahatnya minta ampun. Oke, ini sekarang omnya udah pulang nih, Les. Iya. Langsung baik ya? Langsung baik nih si tantenya nih. Bisa ya sikapnya kayak gitu. Iya. Oke, tunggu. Ini mereka udah akan buka puasa nih. Iya. Kita juga harus batalin nih. Yaudah yuk, Kan jam berapa sih? kita masuk sana. Tante. Yuli. Oh iya, pas tadi kita mau cari keluar. Ya. Batalin dulu. Batalin dulu. Mas, Makasih Li. batalin dulu. Gua juga dong. Batalin dulu. Ya, Om. Ya udah. Setidaknya dengan ada omnya udah agak lumayan. Ya tapi kalau nggak ada Enak sih ya. omnya galak Iya. lagi mas. Iya. Nah, enak-enakan kamu makan. Semua beres ya. Cuci langsung. Iya. Habis deh. Beresin semuanya. Tante mau istirahat dulu. Luna, Kak, ini aku balik kamera. nggak curiga kan tante kamu? Enggak kok. Udah, bagus lah. Ya udah, aku mau terawih dulu, Kak. Ya udah. Ya udah, Kak. Makasih Ya, Kak, sama-sama. hari ini. Banyak Ya, doa ya. Iya. Sampai ketemu Banyak besok. doa. Jangan kita Oke. kabaran lagi ya. Ya. Kita juga mau tarawih kok. Iya. Ya. Makasih Dah, ya, Luna, Ya. dah. Salam. Yuk, Mas. Jalan yuk.
Liz, kok pagarnya kebuka? Itu motor yang si Dakilang tadi itu bukan? Iya mas, iya benar. Hari berikutnya kita kembali lagi ke rumah Luna. Dari ujung gang kita lihat ada motor debt collector. Di situ kita langsung turun dan lari menuju rumah itu. Begitu sampai di rumah itu, memang benar debt collector lagi nyegel rumah omnya Luna. Ribut-ribut mas. Saya mau. Itu suaranya sih itu. Kami nggak mau tahu. Balik yuk. Ya Allah. Aku disita kak. Nggak mau tahu, karena kami waktu itu udah ngasih jatuh tembok 2 hari. Tapi om saya belum tahu. Ya, Om iya. saya mau kasih saya waktu. Itu urusan lu. Ya Allah. Bisa nggak nunggu ada orangnya dulu, Pak? Kami tidak mau tahu. Sekarang angkat barangmu keluar. Kami Bawa tidak barang tahu. itu. Rumah ini Kasihan. sudah segel. Saya sudah segel rumah ini. Pak, Ya. tolong pengertiannya dong Pak. Ini Oh, anak tidak ada pengertianmu. Nggak ada lagi. Bisa nggak Masih kita? jatuh tempo 2 hari. tante kamu di mana? Tante sama kamu kemana? Saya nggak tahu, om saya masih kerja. Udah sekarang buruan. Bawa tasnya ini keluar. Rumah ini udah disegel. Tapi tante sama omnya belum pulang. Kami nggak mau tahu. Bisa nggak tunggu dulu yang punya rumah gitu? Kami tidak mau tahu. Ya. Karena ini sudah jatuh tempo. Kami kasih waktu Ini 2 hari. rame-rame. Jangan macam-macam keluar ke sini. Ini apa? Rumah ini kami sudah. Begitu omnya pulang, omnya Luna tuh kaget dan shock banget ngelihat tulisan rumahnya mau disita. Karena dia nggak tahu apa-apa. Ini semua ulah istrinya. Rumah ini udah disegel. Ya, karena bayaran Bapak tuh agak lambat. Jadi Pak sana Pak. Bapak tidak boleh tahu Pak. Ini rumah ini. Anda tahu nggak? Istri Anda ini punya hutang. Apa? Hutang. Saya itu tidak pernah hutang sama bank. Tapi istri Anda yang punya hutang sama bank. Coba tanyakan langsung Pak. Mi, apa benar kamu punya hutang di bank? Buat apa Mi? Minjem ke bank? Ini buat udah sama teman-teman Pak. Pulang kamu nih. Sudah. Ibu, Bapak keluar aja dari rumah ini. Karena rumah ini kan juga segel. Saya mohon jangan pak. Sebentar. Pak, saya punya ini. Tapi rumah ini jangan disegel. Apa ini? Ini satu-satunya uang deposit. Apa itu? Aku kumpulin sedikit-sedikit uang kuliah aku, Ya ampun, Pak. itu peninggalan orang tua kamu. Ini uang aku sendiri. Tapi itu tabungan. Pak, sebentar, Pak. Ini Sebentar, Pak, coba Tunggu, diperiksa Pak. dulu. Dipertimbangkan dulu coba, Pak. Coba Pak, diperiksa Tolong dulu, dipertimbangkan Pak. dulu, Pak. Pak, tolong Pak. Dana lebih dari Tolong, Pak. buat ganti semua utang tante saya. buat bayar. Ya. Itu uang deposito. Tapi nanti kita cek di kantornya itu. Boleh. Mencukupi nggak? Sudah mencukupi. Gimana kalau kita cek dulu di kantor? Ya, oke. Ya ampun. Udah biarin. Lepas aja nih ya. Iya. Ini saya bawa. Iya. Untuk bukti nanti di kantor ini. Udah. Luna langsung menceritakan semuanya ke omnya akan perlakuan tantenya kepada Luna. Tadinya Luna nggak mau cerita, akhirnya tim coba bantu cerita dengan bukti-bukti yang kuat. Perlakuan tantenya kepada Luna. Sebenarnya terjadi apa sih Pak? Saya nggak tahu apa-apa Pak. Tanyakan ke istri Bapak aja, Pak. Sebenarnya gimana nih? Mami udah sama teman-teman di luar sana. Sana aja kamu Pak. Ini Pak, mohon maaf. Mami udah habisin nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Pak, kehadiran Kedis dari sini mau bantu Luna ngomong aja, ini saat yang tepat kalau menurut saya. Cerita Coba aja. ngomong, Cerita aja semuanya udah. Ayo Luna. Cerita nggak mau? Biar jelas, biar berapa? Om tuh tahu. Ayo. Aku juga nggak tahu rumah aku yang awal dijual sama tante uangnya kemana, Om. Rumah aku udah dijual sama tante. Bener kamu tuh nih. Yang iya sama mami akuin semuanya iya. Buat apa sih, Bu? Uangnya tuh loh. Jadi gini, Pak, Luna sebenarnya udah lama nyimpen ini. Dia mau cerita cuma nggak berani minta bantuan sama kita. Karena diancam terus. Luna izinkan boleh kita yang nyampein? Boleh ya? Ya. Luna udah nyimpen ini semua. Dia nggak mau ngasih tahu Bapak karena takut.
Jadi rumahnya Luna yang peninggalan orang tuanya udah dijual sama istri bapak. Dan gak cuma itu, uang perhiasan segala macam hasil peninggalan dari ibunya Luna juga dijual sama istri bapak. Dan itu kita dapetin bukti semuanya, Lis ya. Dan Luna sering suruh minta uang ke bapak, padahal istri bapak tuh yang nyuruh Luna. Uangnya diminta lagi sama istri bapak. Jadi semua perhiasan yang dijual dan itu buat main judi. Itu kita semua ada buktinya. Mi, kamu jahat banget sih, Mi. Maafin. Kamu sejak kapan main judi? Hah? Sudah lama, Mi. Sudah lama, Mi. Omnya Luna kecewa akan perlakuan istrinya kepada Luna. Karena dia selama ini mengetahui kalau istrinya itu memperlakukan Luna dengan baik. Mi, judi itu haram, Mi. Apalagi memakan harta anak yatim, Mi. Hah? Ngerti nggak kamu? Apalagi papi sudah dikasih amanah sama orang tuanya untuk dijagain. Hah? Jangan kamu nyakitin, jangan kamu sia-siain. Ngerti nggak kamu? Maafin, Mi. Akan ngulang lagi. Gimana sih kamu tuh? Kamu tahu hukum nggak? Bagi orang yang memakan harta anak yatim, itu hukumnya dosa besar. Dan masuk api neraka, kamu mau? Ini gara-gara kamu nih, sampai ada urusan begini. Kalau nanti sampai rumah ini disita gimana? Hah? Kita mau tinggal di mana? Maafin, Mi. Akan ngulangin lagi, Mi. Ayo, cepetan. Kamu minta maaf sama Luna. Cepetan. Luna, maafin. Udah Tante. Luna udah maafin Tante. Maafin Tante, sayang. Ayo Tante bangun. Luna udah maafin Tante. Sadar. Penting Tante sadar. Luna udah makasih. Luna juga makasih sama Tante sama Om. Udah mendidik Luna. Bapak udah gak ada. Satu lagi. Iya, udah. Yang penting papi nggak mau mami ulangi lagi. Ngerti? Pas lagi ribut-ribut, tiba-tiba ada polisi datang nyari Bu Dea. Apa betul ini dengan rumah Ibu Dia? Ya betul. Ada apa ya? Kami dari kepolisian, kami dapat info bahwa di sini rumah Ibu Dia. Iya betul. Ini info dari masyarakat bahwa Ibu Dia ini ternyata pengedar narkoba. Kami baru mohon maaf Pak, jadi baru kemarin itu kita sudah menangkap teman-temannya Pak, pemain judi Pak. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Dia ini adalah pensuplai dari barang terlarang. Kamu bener nih? Kami akan membawanya Pak. Jangan Pak. Kami bisa bawa Ibu Dia untuk proses ke kantor. Ayo, Bu. Nanti Ibu bisa jelaskan di kantor ya. Kita nggak bisa untuk menahan mereka karena itu harus diproses. Yang kita bisa lakukan kita nyusul mereka. Yang bisa kita lakukan kita nyusul nanti. Kita nyusul lagi ya. Udah, cep. Udah, Luna. Dengar itu. Om akan nyusul tante. Ya. Luna di sini aja. Ya. Ya kita temenin. Perlu ditemenin nggak? Nggak usah, biar saya aja yang jaga. Ya, tolong jagain dulu. Iya Om. Om hati-hati ya Om. Sabar ya. Jadi mungkin ini harus yang dia lakukan, pertanggungjawaban ini harus dia lakukan. Ikhlasin aja sih dari Luna, kita bantu dari luarnya dengan doa. Sayangilah anak yatim seperti kita menyayangi keluarga kita sendiri. Janganlah pernah makan harta mereka bersama harta kita. Dan selalu berkata baiklah kepada anak yatim. Karena Rasulullah menjanjikan jika kita menyayangi anak yatim,
kita akan bersama Rasulullah di surga.